Suara saya sudah masuk Sudah Sudah Pak, Pak, sudah Pak. ya. Oke, jadi memang kalian sibuk praktikum ya. Saya juga banyak kesibukan sehingga waktu yang tersedia hanya di malam hari seperti itu ya. Oke, baik. Minggu ini kita akan membahas materi terakhir ya di kelas besar yaitu mengenai kesetimbangan. Nah, mungkin materi ini relatif cukup cukup mudah dipahami ya untuk masalah kesetimbangan yang dimana ketika misalkan kalian menyimpan ya buku di atas meja seperti itu, maka buku dalam keadaan diam. Tetapi sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya, ya ada kalau misalkan ada benda yang memiliki massa, maka dia akan setidaknya mengalami gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini kan sebagaimana kita ketahui dia bekerja ya arahnya ke bawah ya. Nah, maka kalau misalkan buku itu diam dan ada gaya yang mengarah ke bawah, maka logikanya kalau misalkan benda itu tetap diam gitu ya, maka harus ada gaya yang mengimbangi. Nah, gaya yang mengimbangi adalah gaya normal ya. Sehingga eh, dalam keadaan setimbang gitu, dalam keadaan diam buku ini, gaya neto yang bekerja pada buku ini akan bernilai nol ya, karena gaya gravitasi yang mengarah ke bawah itu ya diimbangi oleh gaya normal yang mengarah ke atas. Bisa. Oke. Nah, ini ada contoh kasus ya di mana di sini ada apa namanya? Ada gigi yang ingin dipasang kawat ya. Maksudnya ingin supaya giginya itu eh, lebih baik gitu ya. Biasanya ini kan kalau misalkan kalian giginya ada sedikit keluhan gitu ya, kalian ke dokter gigi gitu ya, terus lalu dipasangin kawat ya. Nah, ceritanya di sini eh, kawat itu dipasang gitu ya untuk mengencangkan dan juga untuk merapatkan si gigi ini sehingga penampilannya lebih baik gitu. Dan di sini kawat giginya kita asumsikan gitu ya, dia memiliki atau mengalami gaya tegangan tarik gitu, atau FT sebesar 2 Newton ya, di sekujur panjangnya. Lalu kita diminta untuk menghitung gaya neto pada gigi yang ditimbulkan oleh kawan. Nah, maksudnya di sini kita ingin mencoba menyeimbangkan ya, si gigi ya, gigi yang di tengah ini ya, yang berwarna kecoklatan ya. Maka kita harus menarik menggunakan kawat gigi ya, dan lalu kita tarik gitu. Nah, kita diminta untuk menghitung gaya neto pada gigi yang ditimbulkan oleh kawat ya. Dan dia ternyata dia membentuk suatu sudut ya di sini. Kalau misalkan kawat itu gayanya ke arah sumbu eh, sumbu X negatif ya ke arah kiri. Lalu karena kita ingin mengencangkan maka juga harus ada gaya yang mengimbangi, yaitu kawat yang mengarah ke yang arahnya itu mengarah ke sumbu X positif atau ke arah kanan. Dan dia membentuk sudut terhadap sumbu vertikal atau sumbunya ya. Dan di sini kita bisa menggunakan konsep yang sebelumnya, itu kita berupaya untuk menyeimbangkan gaya yang dialaminya seperti itu. Karena gaya neto yang dialami oleh gigi yang diam ini yang ditarik oleh kawat pasti seharusnya bernilai nol ya karena dia dalam keadaan yang setimbang. Nah, ini adalah
solusinya, di mana karena kedua gaya tegangan tadi, tarikan tadi itu besarnya sama, maka eh, resultan jumlah gayanya akan mengarah di sepanjang garis yang membagi dua sudut di antaranya. Oleh karena itu, eh, di sini ada sumbu Y yang dipilih gitu ya. Sehingga kalau misalkan dijumlahkan hasilnya akan nol karena memang konsepnya adalah kita ingin membuat gaya neto itu nol ya, menyeimbangkan ya. Nah, kalau misalkan kita hitung di sini ya, komponen Y dari setiap gaya itu bernilai 0,68 Newton ya. Jadi di sini karena dia vektor ya, maka kita perlu hitung komponen Y-nya yang ke arah vertikal ya, yaitu dengan mengalihkan 2 Newton dikalikan dengan cos 70 ya, karena di sini dia membentuk sudut terhadap sumbu Y ya. Sini kita dapatkan komponen vertikalnya. Lalu jika keduanya dijumlahkan, kita akan mendapatkan gaya resultan yaitu 1,4 ya, 1,4 Newton ya, atau dua kalinya gitu ya. Dan kita mengasumsikan bahwa gigi itu dalam keadaan setimbang gitu ya. Sehingga bisa dipastikan dia memang kita bisa mendapatkan gaya neto tadi ya, dan sudah memastikan atau sudah mengasumsikan bahwa gigi itu dalam keadaan setimbang. Jadi konsepnya sebetulnya sama ya. Kalau misalkan tadi yang buku gayanya itu gaya gaya gravitasi diimbangi oleh gaya normal, tapi kalau dalam kasus ini ada gaya tegangan yang arahnya berlawanan gitu ya, tapi sama kuatnya sehingga kita bisa memastikan si gigi ini dalam posisi setimbang seperti itu. Nah, dari kasus yang tadi kita bisa mendefinisikan syarat-syarat kesetimbangan. Yang pertama adalah sesuai dengan hukum Newton ya, agar sebuah benda dalam keadaan diam, maka hukum kedua Newton menyatakan bahwa jumlah semua gaya yang bekerja padanya harus nol. Jadi gaya neto harus nol. Dan karena gaya adalah vektor, maka tiap-tiap komponen dari gaya netonya juga harus bernilai nol. Jadi tergantung kasusnya ya. Kalau misalkan gaya yang bekerja itu membentuk suatu sudut gitu ya, maka ya kita harus hitung juga komponen horizontalnya dan komponen vertikalnya. Dan kita pastikan bahwa gaya neto komponen-komponen tadi itu bernilai nol. Yaitu kita mencari sigma F ya sama dengan nol, sigma Fx sama dengan nol, di mana di sini gaya yang komponennya itu horizontal ya. Lalu kita juga harus pastikan bahwa sigma Fy sama dengan nol. Di gaya yang vertikal itu juga sama dengan nol. Lalu kalau dia tiga dimensi, kita juga harus pastikan sigma Fz sama dengan nol. Kalau kita memastikan komponen-komponen ini semuanya itu bernilai nol, maka kita bisa memastikan bahwa benda itu dalam keadaan diam. Ini adalah syarat kesetimbangan yang pertama. Lalu contohnya bisa dilihat di slide ini ya. Di sini ada seutas tali ya, yang dia itu disambungkan kabel maksudnya ya, kabel disambungkan ke seutas tali vertikal, gitu ya. Di mana talinya ini menahan sebuah lampu hias gantung, sebagaimana dapat dilihat di gambar ini. Dan ini adalah FA adalah kawat yang gaya kawat ya, gaya tarik tak kawat pada posisi A, pada posisi mungkin yang pertama gitu ya. Ini kawat yang kedua, posisi yang kedua atau sini kawat B, maka dia juga memiliki gaya tegangan kawat ya, FB gitu ya.
Dan dua kawat ini dia terhubung oleh tali tadi ya, tali vertikal yang dia mampu menahan lampu hias gantung bermasa 200 kilogram. Lalu di sini diminta diabaikan masa kabelnya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung masing-masing ya gaya tegangan kawat tadi, baik di posisi yang pertama atau kawat A, dan juga gaya tegangan pada posisi B. Nah, di sini untuk menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari persoalan ini, kita bisa menggunakan syarat kesetimbangan tadi ya. Jadi kita perlu menghitung ya gaya gaya ya sesuai komponen yang tadi ya. Komponen horizontal, komponen vertikalnya atau uh, sumbu apa namanya tiga dimensi itu kita menggunakan sumbu Z ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang FA dia membentuk sudut di sini ya. Ada sudut yang dibentuk. Maka di sini karena dia membentuk sudut, ya kita harus perhitungkan komponen horizontal dan komponen vertikalnya. Tapi yang FB ini hanya satu ya, satu komponen saja. Lalu yang gaya yang mengarah ke bawah ini juga eh, hanya satu komponen saja. Maka dengan memastikan bahwa gaya neto pada masing-masing eh, gaya ya komponen gaya tadi itu harus nol ya untuk memastikan bahwa si lampu hias ini akan setimbang. Nah, ini adalah solusinya ya. Nah, di sini yang pertama kita akan menguraikan FA ya. Yang tadi saya sempat ucapkan ya, dia membentuk suatu sudut, maka kita harus menghitung komponen horizontal sumbu X dan juga komponen vertikal sumbu Y. Nah, di sini eh, karena kita belum mengetahui nilai FA, maka kita bisa menggunakan rumus itu ya. Kalau komponennya sumbu X atau horizontal, dia FA dikalikan cos 60 karena dia membentuk suatu sudut ya. Lalu untuk FY ya, dia sama saja dengan FA dikalikan sin 60 derajat ya. Karena dia apa arahnya sumbu vertikal ya. Nah, tanda positif negatif ini tergantung dari arahnya ya. Kalau dia mengarah ke kiri gitu ya, maka dia negatif gitu. Kalau dia mengarah ke atas dia positif atau ke kanan dia positif, ke bawah dia negatif gitu ya. Lalu pada vektor FB atau gaya yang bekerja pada kawat yang kedua yang di posisi B, dia hanya memiliki komponen horizontal saja ya. Maka itu sangat mudah. Lalu pada arah vertikal ada gaya yang mengarah ke bawah itu yang diberikan tali vertikal yang besarnya sama dengan berat lampu gantung ya. M dikalikan gaya gravitasi ya. 200 kilogram dikalikan gaya gravitasi, percepatan gravitasi dan juga komponen vertikal dari FA yang mengarah ke atas. Jadi di sini ada apa komponen vertikal ya pada posisi A karena dia mengarah ke atas ya. Mungkin nanti saya coba uh, gambarkannya. Ya, di sini ya. Nah, di sini ada komponen FA ya, FAY ya, dan juga FAX. Gitu ya, supaya lebih jelas gitu ya. Jadi eh, semua kita sudah identifikasi ya. Mana yang komponen horizontal, mana yang komponen vertikal. Nah, lalu untuk komponen vertikal gitu ya, maka kita bisa memastikan si lampu hias ini dalam keadaan setimbang kalau sigma FY sama dengan nol. Jadi semua gaya neto yang bekerja pada arah vertikal itu bernilai nol. Jadi yang mengarah ke atas gayanya dan mengarah ke bawah itu harus nol.
Maka di sini yang bekerja hanya FA sin 60 ya, atau ini komponen FAY ya, yang ini. Lalu dia dikurangi 200 kilogram dikalikan percepatan gravitasi ya. Nah, positif karena dia, yang ini positif karena dia mengarah ke atas, yang ini yang negatif karena dia mengarah ke bawah. Gitu ya. Maka di sini kita bisa hitung nilai FA ya dengan menyelesaikan kalkulasinya ya. Sehingga di sini kita dapatkan sekitar 2260 Newton ya, dengan kecepatan gravitasi 9,8 meter per second persegi. Nah, kita sudah menghitung komponen vertikal. Nah, sekarang untuk memastikan bahwa benda ini yang ada dalam keadaan setimbang, maka komponen horizontalnya juga, gaya neto yang bekerja pada komponen horizontal harus sama dengan nol ya. Kalau yang FY kita sudah pastikan ya. Nah, untuk komponen horizontal ya, maka di sini kita perlu melihat mana yang gaya yang mengarah ke kanan, mana gaya yang mengarah ke kiri gitu ya. Di sini kita bisa lihat FB ya, FB dia mengarah ke kanan, maka kita anggap dia positif ya. FAX dia mengarah ke kiri ya, sehingga dia kita anggap negatif ya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa untuk memastikan komponen horizontal ini gaya netonya bernilai nol, maka kita tinggal menghitung kalkulasi ini ya. Di mana FB dikurangi FA cos 60 ya. Di sini kita mencari FB ya. FB itu sama saja dengan FA cos 60 ya. Atau 231 kilogram dikalikan kecepatan gravitasi dikalikan 0,5 ya. Cos 60. Lalu kita dapatkan 1130 Newton. Nah, di sini kita sudah menghitung besaran gaya kawat A ya, eh, gaya yang dibutuhkan gitu ya, di mana hmm, gaya ini harus dikerahkan ya untuk memastikan bahwa lampu hias ini dalam keadaan setimbang seperti itu. Ini saya hapus ya. Terus, kalau ada pertanyaan, saya persilakan ya. Kalau ini, kalau ada yang belum jelas itu ya. Oh, ya. Lanjut. Nah, lalu ada syarat kesetimbangan yang lain, yaitu sigma tau itu sama dengan nol ya. Jadi, karena kita sudah mempelajari ya di minggu lalu, ada yang kita namakan gerak rotasi ya, maka itu juga bisa kita katakan benda itu dalam keadaan yang sebetulnya walaupun dia diam, tapi dia sebetulnya bergerak pada rotasinya, pada sumbunya. Maka kita perlu menambahkan syarat kesetimbangan yang kedua, yaitu sigma tau sama dengan nol. Nah, untuk jika sebuah benda dikendaki tetap diam, maka torsi neto yang bekerja pada benda yang dihitung dengan bertumpu pada sumbu manapun. Jadi kita memilih sumbu manapun gitu ya, dan kita harus pastikan bahwa torsi netonya juga harus nol ya. Jadi dengan syarat yang kedua, maka kita akan memastikan bahwa percepatan sudut yang mengelilingi sumbu manapun akan bernilai nol. Dan ini sudah kita pastikan benda itu dalam keadaan setimbang seperti itu. Nah, berikutnya adalah tips-tips untuk atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan statis ya, atau kesetimbangan. Jadi kalau misalkan masalah kesetimbangan seperti ini, ada beberapa langkah yang harus kalian eh, cermati gitu ya. Yang pertama itu kita harus memilih satu objek pada satu waktu untuk ditinjau. Jadi tadi kayak misalkan kawat
ya, kawat yang dihubungkan oleh tali, lalu talinya itu juga dihubungkan oleh suatu benda. Nah, kita perlu me- memilih satu objek pada satu posisi, gitu, satu waktu gitu ya. Lalu setelah kita memilih, maka kita membuat diagram benda bebasnya. Di mana tadi ya, semua gaya-gaya yang bekerja pada objek itu atau pada benda itu, termasuk gaya gravitasi dan juga semua posisi di mana gaya itu bekerja, kita harus identifikasi. Nah, kalau misalkan tidak yakin dengan arah suatu gaya, maka pilih satu arah gitu ya. Maksudnya kita milih secara konvensi ya. Biasanya kalau ke kanan itu positif, kalau ke atas itu positif. Jadi kita bisa menentukan apa namanya arahnya gitu. Lalu yang kedua, kita harus memilih sistem koordinat yang mudah digunakan. Ya, biasanya kita menggunakan yang mudah ini karena kasusnya relatif masih mudah. Kita bisa menggunakan koordinat rektangular ya. Lalu kita uraikan gaya-gaya itu ya. Yang misalkan kalau gayanya itu membentuk sudut gitu ya, maka kita harus menguraikan komponen horizontal dan komponen vertikalnya. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan huruf untuk mewakili variabel yang tidak diketahui, maka tuliskan persamaan kesetimbangan untuk gaya-gaya itu. Ya, misalkan di sini kan tadi syarat kesetimbangan yang pertama adalah sigma f itu harus sama dengan nol, baik itu komponen horizontal, komponen vertikal. Nah, lalu berikutnya kita juga harus memastikan bahwa persamaan sigma tau sama dengan nol, torsineto itu juga harus nol ya. Nah, tapi untuk kasus yang torsi, kita harus milih sumbu rotasi yang mudah untuk kita hitung. Intinya, eh, biasanya kalau dalam persoalan yang melibatkan masalah statis atau masalah kesetimbangan, kadang kita harus memilih sumbu yang memudahkan kita, sehingga persamaan nanti itu persamaannya yang mudah. Misalkan variabelnya lebih sedikit ya. Misalkan, nah ini kasuistis ya, jadi tidak apa namanya tergantung dari kasusnya seperti apa, tapi ketika memilih sumbu rotasinya, maka kita harus memilih yang variabelnya itu memang persamaannya itu akan menggunakan variabel yang lebih sedikit atau yang mungkin lebih mudah diselesaikan seperti itu. Lalu setelah kita menentukan sumbu rotasinya, eh, kita menentukan arahnya gitu ya. Nah, di sini biasanya secara konvensi ya, kalau torsinya bernilai positif, itu arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Kalau torsinya negatif, dia searah jarum jam, gitu ya. Dan ini konvensi ya. Kalau jadi nggak mesti seperti ini ya, bisa juga kalian balik gitu ya. Yang positif itu yang searah jarum jam, yang negatif itu berlawanan arah jarum jam. Cuma harus di apa namanya jangan dicampur aduk gitu. Jadi kalau misalkan yang berlawanan arah jarum jam itu yang positif, maka yang searah jarum jam itu pasti negatif ya torsinya. Jadi jangan harus konsisten aja seperti itu. Nah, setelah itu baru selesaikan persamaan-persamaan untuk mencari variabel yang memang ditanyakan atau yang tidak diketahui. Dari situ kita bisa menyelesaikan permasalahan statis. Nah, ini contoh kasusnya. Sini ada apa namanya? Ada eh, dua anak yang sedang bermain jungkat-jungkit gitu ya. Di sini ada titik tumpunya pada permainan jungkat-jungkit. Lalu ada anak laki-laki di sebelah kirinya. Dia bermasa 30 kilogram.
lalu dia berjarak 2,5 meter dari titik pusat, titik tumpunya ya. Lalu ada anak yang kedua ya, eh, perempuan, dia bermassa 25 kilogram. Nah, di sini kita perlu mengecek ya, atau mengidentifikasi itu ya, gaya-gaya yang mungkin eh, terjadi pada eh, sistem ini gitu ya. Nah, misalkan di sini karena eh, massa anak laki-laki ini lebih besar gitu ya, ya mungkin ada kemungkinan si jungkat-jungkit ini akan lebih bertumpu ke atau lebih mengarah ke anak laki-laki ini ya. Dan kalau misalkan kita coba identifikasi arah torsinya, arah putaran eh, si jungkat-jungkit ini, maka dia cenderung ke arah eh, apa ya, ke arah sini pada anak laki-laki ini ke arah berlawanan jarum jam ya. Karena dia mengarah ke sini ya, ke arah berlawanan jarum jam. Tapi kebalikannya kalau misalkan yang wanita, karena dia cenderung ke mengimbangi ya, mengimbangi si apa pastinya berlawanan dengan anak laki-laki, maka dia torsinya apa namanya, searah jarum jam negatif ya. Lalu kita dia gambarkan diagram benda bebas di sini ya. Di sini P ini adalah titik tumpunya atau sumbu rotasinya. Lalu di titik tumpunya ini ada gaya gravitasi yang bekerja ke bawah gitu ya. Lalu gaya normal yang bekerja ke atas. Nah, di titik posisi A atau anak kecil laki-laki ini, dia posisinya, dia ada gaya yang mengarah ke bawah ya, gaya gravitasi. Begitu pula dengan yang anak perempuan ya. Di posisi B, dia mengarah ke bawah karena gaya gravitasi. Lalu untuk posisi A, dia memiliki lengan momen ya, di sini 2,5 meter ya. Sedangkan untuk yang apa namanya, yang perempuan ini yang diketahui, ingin diketahui gitu ya. Nah, maka untuk si jungkat-jungkit ini dalam keadaan setimbang gitu ya, setimbang jadi tidak tidak bergerak, maka kita harus memastikan kita ingin mencari posisi si wanita ini ya, perempuan ini di mana posisinya ya setelah titik tumpu gitu ya. Jadi X ini adalah yang kita tanyakan kalau misalkan kita ingin permainan jungkat-jungkitnya ini dalam keadaan yang setimbang gitu ya. Maka sama ya, kita harus perhatikan gaya yang bekerja pada sistem ini gitu ya. Nah, kalau misalkan permainan jungkat-jungkit ini pastinya tidak ada gaya yang bekerja secara pada komponen horizontal ya. Jadi gaya gaya yang bekerja ke arah kanan maupun yang ke arah kiri kan nggak ada ya. Karena si jungkat-jungkitnya kan dia ke atas ke bawah gitu ya. Nggak ke kanan ke kiri gitu. Nah, oleh karena itu ini cukup mudah ya. Tapi tentu saja karena ini melibatkan beberapa variabel mungkin lebih kompleks. Nah, yang pertama kita hitung sigma Fy sama dengan nol. Jadi kita pastikan gaya neto yang bekerja ke arah atas atau ke arah bawah itu harus nol ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa ada gaya positif Fn, gaya normal, lalu yang mengarah negatif ya gaya gravitasi pada titik tumpu, gaya gravitasi pada posisi anak laki-laki, lalu eh, gaya gravitasi pada posisi anak perempuan. Dan itu mengarah ke bawah semua, artinya dia negatif semua. Sehingga kita bisa tuliskan Fn dikurangi massa anak laki-laki dikalikan percepatan gravitasi dikurangi massa perempuan ya. Dikalikan percepatan gravitasi dikurangi massa dari titik tumpu ini dikalikan percepatan gravitasi. Sehingga di sini kita bisa apa namanya? Bisa kita dapatkan satu persamaan.
Lalu satu kesetimbangan yang kedua adalah sigma tau sama dengan nol. Torsi neto harus sama dengan nol. Jadi kita harus memastikan juga nih ya torsi netonya itu sama dengan nol. Dan di sini gaya-gaya yang bekerja padanya itu misalkan di sini ada titik tumpunya ya. Karena dia titik tumpu, kita pilih titik tumpu ya di posisi P, maka lengan momennya nol ya, karena dia kita pilih sebagai posisi sumbu rotasi. Lalu untuk yang posisi apa namanya gaya gravitasi juga ya di sini sama ya, dia juga bernilai nol karena kan kita pilih di posisi yang sama P ya. Lalu untuk posisi yang anak laki-laki, dia memiliki lengan momen 2,5 ya meter ya, sehingga di sini massa dikalikan kecepatan gravitasi dikalikan dengan 2,5 meter. Lalu untuk anak perempuan, massa perempuan B ya, massa B MB dikalikan kecepatan gravitasi dikalikan X. Nah, X ini adalah jarak yang kita ingin ketahui yang akan menyebabkan si jungkat-jungkit ini dalam keadaan setimbang. Nah, di sini posisi eh, apa namanya arah torsinya positif itu berlawanan arah jarum jam karena si anak ini cenderung mengarah ke bawah ya, gitu ya, karena dia lebih berat itu kemungkinannya lebih berat. Lalu dia berlawanan jarum jam, berlawanan arah jarum jam, maka kebalikannya ya, yang untuk perempuan. Nah, di sini kita bisa hitung bahwa MA G dikalikan 2,5 meter dikurangi MB GX itu sama dengan 0 ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan nilai X-nya ya, MA dikalikan 2,5 meter per MB ya, yaitu 3 meter. Jadi posisi 3 meter ini akan menyebabkan permainan jungkat-jungkit ini dalam keadaan kesetimbangan. Seperti itu. Lalu ada suatu eh, alat ya atau suatu sistem ya, yang ada pada yang kalian bisa lihat ya di slide ini ya. Di sini ada semacam alat atau sistem ya. Dia ditumpu oleh dua tumpuan ya. Tumpuan yang pertama tumpuan A, tumpuan yang kedua ini di posisi B. Lalu di sini ada semacam papan atau semacam benda gitu ya, yang dia itu diletakkan di atasnya gitu. Nah, gambar ini eh, dinamakan cantilever ya. Jadi di sini gaya-gaya yang bekerja pada balok itu ada FA dan juga FB dan juga gaya gravitasi yang bekerja pada pusat gravitasi. Atau di sini pusat gravitasinya ada di sekitar 5 meter di sebelah kanan dari penyangga yang posisi B. Nah, tapi kalau misalkan kita hitung ya, kita hitung berapa FA dan FB ya, dengan menggunakan prinsip kesetimbangan tadi ya, apa namanya, sigma F itu sama dengan nol, baik itu di posisi eh, apa namanya komponen vertikal ya. Lalu sigma tau-nya juga kita pastikan sama dengan nol. Maka kalau misalkan kita mengasumsikan gaya pada posisi tumpuan A itu mengarah ke atas, gaya yang gaya penyangga dari posisi B itu mengarah ke atas, dan gaya gravitasi yang mengarah ke bawah, maka kalau kita hitung ya, kalau kita hitung maka FA ini akan bernilai negatif gitu ya. Jadi FA ini akan bernilai negatif yaitu minus 3.000 Newton. Nah, di mana eh, nilai negatif ini sebetulnya menandakan bahwa sebetulnya ya arah dari gaya itu harusnya berlawanan itu. Dia itu sebetulnya harusnya mengarah ke bawah gitu ya. Nah, ini apa namanya eh, sistem yang dinamakan cantilever ya, cantilever. Di sini
untuk lebih akuratnya kita perlu memperhitungkan apa namanya arah rotasinya gitu ya. Kemungkinannya seperti apa? Karena di sini kalau misal kita lihat secara intuisi ya, pusat gravitasinya kan di sebelah kanan sedikit ya dari posisi B. Lalu di sini apa jarak dari posisi B ke ujung ini 30 meter lebih panjang gitu ya. Maka akan ada kecenderungan dia ini akan memutar berlawanan jarum jam gitu. Searah jarum jam ya ke sini ya, searah jarum jam. Nah, maka untuk mengimbangi putaran searah jarum jam itu, maka di posisi A itu harusnya gayanya mengarah ke bawah gitu ya. Untuk apa namanya? Untuk mempertahankan si cantilever ini dalam keadaan yang setimbang gitu ya. Makanya biasanya pada posisi ini perlu dikencangkan ya dengan paku ya, baut atau apapun ya atau lem ya untuk apa? Untuk mengatasi untuk memastikan cantilever ini dalam keadaan yang setimbang seperti itu. Jadi memang harus kita perhatikan apa harus kita kalkulasi dengan cermat itu ya seperti itu. Nah, lalu ini ada satu kasus ya di mana di sini ada seseorang yang ingin menggunakan batang sebagai tuas untuk mengangkat sebongkah batu besar ya di sini ya. Kita lihat gambarnya di sini dia menggunakan batangan sebagai tuas. Lalu ada semacam batu kecil itu ya yang berfungsi sebagai tumpuan. Lalu ada apa namanya? eh, Pertanyaannya di sini, apa yang bisa dilakukan oleh orang ini untuk meningkatkan manfaat tuas ya? Jadi eh, kalau misalkan si orang ini ingin memanfaatkan ya torsi atau gaya yang lebih efektif untuk mengangkat si batu karang ini dengan cara yang atau gambar yang ada di slide ini, apa yang harus dibutuhkan itu ya? Karena di sini dia ingin menaikkan atau mengangkat si batu karang dengan tuas yang di apa namanya diposisikan pada tumpuan batu kecil seperti ini. Maka di sini kita perlu menghitung gaya yang bekerja pada sistem ini. Di sini kita bisa identifikasi ya apa namanya eh, gaya yang bekerja pada batu besar ya, yaitu gaya gravitasinya. Lalu FP ya, yaitu gaya yang harus diberikan oleh si orang ini sehingga eh, batu karang ini atau batu besar ini dia terangkat gitu ya. Lalu ada apa namanya jarak ya antara batu besar dan juga tumpuannya. Lalu ada juga jarak antara tumpuan dengan posisi orang ini memegang tuasnya. Nah, kita bisa menggunakan apa namanya kesetimbangan tadi ya untuk mengetahui mana yang posisi mana nih yang paling efektif gitu ya untuk eh, mengangkat batu karang atau batu besar ini. Ya. Sini kita bisa menggunakan syarat kesetimbangan di mana eh, kita bisa memanfaatkan atau menghitung ya mengkalkulasi dengan memperhatikan gaya gravitasi yang bekerja, torsi yang juga bekerja pada sistem ini, sehingga gaya yang diberikan oleh si orang ini bisa optimal. Nah, caranya kita bisa hitung ya dengan syarat-syarat kesetimbangan yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini adalah pendekatannya ya. Jadi, caranya adalah kita bisa memperbesar lengan pengungkitnya dari gaya FP atau gaya yang dikerahkan oleh si orang ini, yaitu dengan eh,
menyelipkan pipa di ujung batang sehingga dapat mendorong dengan lengan pengungkit yang lebih panjang. Jadi kita perbesar ya ininya apa namanya lengan pengungkitnya. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan supaya gaya FP ini bisa lebih optimal untuk memindahkan si batu karang itu. Cara yang kedua adalah memindahkan titik tumpunya supaya dia lebih dekat ke batu yang besar atau R kecilnya ini kita perkecil gitu ya. Nah, hal tersebut mungkin eh, hanya mengubah sedikit lengan pengungkit yang panjang ya, tapi akan mengubah lengan pengungkit yang pendek secara substansial dan oleh karena itu rasio lengan pengungkit ya R kapital per R itu akan berubah secara drastis. Nah, untuk mengangkat batu itu, torsi yang disebabkan oleh gaya yang diberikan oleh si orang ini harus setidaknya seimbang dengan torsi yang disebabkan oleh gaya gravitasi ya. Sehingga di sini MGR itu sama dengan FP R kapital ya. Karena di sini torsi harus sama dengan gaya yang diberikan oleh si FP ini. Torsinya harus seimbang, minimal ya, minimal. Sehingga kita bisa mendapatkan hubungan yaitu R per R kapital sama dengan FP per MG. Nah, di sini dengan nilai R kecil yang lebih kecil, berat itu dapat diimbangi oleh gaya FP yang juga lebih kecil. Nah, rasio R kapital per R ini adalah keuntungan mekanis ya. Jadi eh, dengan menggunakan eh, perhitungan gitu ya, kita bisa mencari tahu mana yang mudah ya untuk mengangkat atau untuk mengangkat si batu karang ini. Ya, jadi kita apa namanya kita gunakan eh, formula ini ya, formula ini untuk meningkatkan ya si orang ini supaya si batu karangnya bisa diangkat. Ya, jadi yang pertama bisa kita agak perpanjang sedikit ya lengan pengungkitnya, R kapitalnya, atau bisa kita pindahkan posisi batu karang ini ke sedikit lebih mengarah ke batu karang yang besar seperti itu ya. Nah, lalu ada kasus yang lain di sini ada sebuah balok homogen ya bermassa 1.500 kilogram dengan panjang 20 meter yang menopang sebuah mesin cetak yang bermassa 15.000 kilogram yang berada pada posisi 5 meter dari kaki sebelah kanan. Yang bisa kalian lihat di gambar ini ya. Sini semua sudah jelas ya eh, apa namanya posisinya seperti apa. Lalu di sini juga sudah ada gambar yang sudah secara detail ya menggambarkan arah dari gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini gitu ya. Lalu kita diminta untuk menghitung gaya yang bekerja pada masing-masing kaki vertikal penopang balok, yaitu di sini FA dan FB ya. Jadi posisinya seperti itu ya. Dia diletakkan benda ini diletakkan di agak sebelah kanan meja itu. Lalu dia ada penopang, ada dua kaki vertikal penopang, posisi A dan posisi B ya. Maka sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya kita harus memastikan bahwa sigma F itu sama dengan nol, sigma tau sama dengan nol. Nah, ini adalah solusinya ya. Jadi kita harus menganalisis dulu ya, mana gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Jadi eh, gaya gravitasi pada pusat gravitasi pada balok itu mengarah ke bawah ya di tengah. Lalu juga pada benda 15.000 kilogram tadi ya, 15.000 ya, 15.000 kilogram ya mesin tadi, itu juga dia memiliki gaya gravitasi yang dia mengarah ke bawah ya. Lalu eh,
ada gaya penopang yang mengarah ke atas ya. Nah, di sini kita perlu memastikan bahwa tidak terjadi istilahnya kalau misalkan kita letakkan posisi mesin ini di sebelah kanan, mungkin saja ya, mungkin saja dia tidak seimbang sehingga dia akan memutar baloknya gitu ya. Maka ya kita harus pastikan bahwa sigma tau sama dengan nol. Sehingga dia tidak menyebabkan meja balok ini berputar gitu ya atau tidak seimbang seperti itu. Nah, nah di sini kita untuk memastikan bahwa sigma tau itu sama dengan nol, maka kita harus pilih sumbu yang memudahkan perhitungan kita, gitu ya. Di sini dipilih sumbunya itu yang posisi P ya, atau di posisi yang eh, penopang yang sebelah kiri, atau di sini yang juga apa namanya terdapat gaya vertikal yang bekerja pada posisi ini. Nah, artinya kalau misalkan kita memilih posisi ini, maka FA itu udah pasti nol ya, karena dia apa lengan momennya nol ya. Lalu eh, kita mengset ya sigma tau sama dengan nol dan kita menggunakan konvensi kalau positif apa namanya torsinya dia itu berlawanan arah jarum jam. Dan di sini kita bisa lihat bahwa mana saja yang benda-benda yang dia itu kemungkinan berputar gitu ya. Yang pertama ini adalah mejanya ya, mejanya 1.500 kilogram. Lalu dia memiliki lengan momen 10 meter karena kita pilih posisi P sebagai pusat, lalu dikalikan dengan percepatan gravitasi. Lalu yang kedua adalah eh, gaya gravitasi yang bekerja pada mesin balok ini ya, yang 15.000 kilogram. Nah, di sini posisinya, lengan momennya itu adalah 10 ditambah 5 meter ya, yaitu 15 meter. Sehingga di sini 15 meter dikalikan 15.000 kilogram dikalikan percepatan gravitasi. Lalu yang lain adalah eh, FB atau gaya vertikal penopang pada posisi yang di sebelah kanan ya. Dan di sini lengan momennya 20 meter ya, 20 meter. Nah, di sini baru kita tentukan ya mengarah eh, mana yang torsinya itu berlawanan jarum jam, mana torsi yang searah jarum jam. Kalau dia berlawanan jarum jam, maka dia positif ya. Contohnya di sini adalah yang FB karena dia mengarah ke atas gitu ya. Maka torsinya cenderung berlawanan jarum jam ya. Gitu ya. Nah, maka eh, untuk yang posisi massa balok ini yang 15.000 kilogram, dia gaya gravitasinya mengarah ke bawah gitu ya. Dengan sumbu di P, maka dia cenderung untuk memutar searah jarum jam. Ya gitu ya. Lalu posisi lainnya yaitu pusat gravitasi pada meja balok ya di tengah ini 1.500 kilogram ya. Dia juga mengarah ke bawah dengan titik tumpu di P, maka dia cenderung untuk mengarah putarannya itu cenderung untuk mengarah searah jarum jam ya. Sehingga dia juga negatif. Nah, lalu setelah kita sudah pastikan tanda-tandanya positif mana yang positif mana yang negatif, maka kita tinggal selesaikan ya secara biasa ya, perhitungan biasa. Nah, dari situ kita bisa dapatkan FB itu 12.000 kilogram dikalikan kecepatan gravitasi yaitu 118.000 Newton ya. Nah, ini kita sudah dapatkan FB-nya. Tapi kita belum bisa mencari FA ya, karena tadi kita sudah menggunakan posisi P sebagai tumpuan. Nah, untuk itu maka kita gunakan
persamaan yang lain, yaitu kita gunakan sigma F sama dengan nol ya, yang dia itu mengarahnya ke atas ya. Apa namanya, vertikal ya, vertikal. Jadi kita ingin tentukan mana yang mengarah ke atas, mana yang mengarah ke bawah gitu. Nah, kalau misalkan benda ini, sistem ini dalam keadaan setimbang, maka sigma Fy itu sama dengan nol ya. Jadi semua gaya yang bekerja secara eh, pada komponen vertikal itu harus sama dengan nol ya. Jadi yang mengarah ke atas itu adalah Fa, lalu ada Fb ya. Lalu yang mengarah ke bawah ada gaya gravitasi ya. Baik itu di pusat gravitasi meja balok dan juga pusat gravitasi pada si alat yang 15.000 kilogram itu ya. Nah, dari situ kita bisa hitung nilai Fa ya. Sehingga di sini kita dapatkan Fa-nya adalah 44.100 Newton. Jadi kita dengan menggunakan syarat kesetimbangan, kita bisa apa namanya, menghitung ya berapa gaya yang dibutuhkan ya, untuk memastikan suatu sistem atau suatu benda itu dalam keadaan setimbang. Nah, contoh yang lain di sini ada sebuah balok homogen yang panjangnya 2,2 meter ya dan bermasa 25 kilogram. Dia dipasangkan dengan sebuah engsel ke dinding dan balok itu eh, ditetapkan dalam posisi horizontal ya, sebagaimana dilihat di gambar ini ya, dengan bantuan seutas kabel ya, yang dia membentuk suatu sudut theta 30 derajat terhadap arah balok ya. Di sini ada semacam balok ya, yang coklat ini, lalu dia dipasangkan sebuah engsel ke dinding gitu, lalu pada ujungnya dikaitkan atau ditempelkan seutas kabel gitu ya. Dan juga ada tali gitu ya yang di apa namanya, dipasangkan atau digunakan untuk menahan sebuah papan nama toko ya, sebagaimana dilihat di gambar ini. Dan kita diminta untuk menentukan komponen-komponen gaya FH ya yang diberikan oleh engsel pada balok. Di FH ini adalah gaya yang diberikan oleh engsel pada balok dan juga gaya tegangan tali di sini FT ya. Di tali yang digunakan untuk menahan si balok ini, sebagaimana dilihat di gambar ya. Nah, ini sistemnya sebenarnya lebih kompleks ya, karena kita bisa lihat di sini ada komponen vertikal dan horizontalnya di gaya engsel ya. Lalu pada gaya tegangan tali juga ada ya. Maka ini pastinya lebih kompleks ya. Tapi konsepnya sama ya, konsepnya sama. Kita harus perhitungkan semua gaya yang bekerja pada benda itu, kita identifikasi komponen horizontal dan vertikalnya. Lalu kita coba hitung, kita coba pastikan ya, sigma F sama dengan nol, sigma tau sama dengan nol ya. Karena kita nggak ingin si sistem ini ada yang bergerak gitu ya, atau berotasi ya. Nah, ini adalah solusinya. Jadi di sini kita bisa, yang pertama kita identifikasi dulu ya, arah gayanya tadi, mana yang bekerja pada mana gaya engsel yang dikerahkan pada balok, mana gaya tegangan talinya, mana yang gaya yang lain yang bekerja pada suatu sistemnya. Nah, di sini kita tentukan ya arahnya seperti apa ya. Dan di sini sudah kita tentukan ya, apa namanya, arah gayanya. Nah, kalau gaya tegangan FT ya, karena si tali ini diikatkan ya pada suatu balok, maka pastinya untuk menahan si benda ini, si apa namanya, papan nama ini dan baloknya, maka harus ada gaya yang menahannya ke arah kiri, arah kiri ya, arah sumbu eh, sumbu X gitu ya, X negatif ya. Lalu untuk engsel ya, gaya engsel juga sama ya. Dia dia harus menahan si balok ya, sehingga arahnya itu dia ke arah sumbu X positif gitu ya.
Kalau gaya gravitasi dia pastinya mengarah ke bawah ya. Dan di sini kita sudah bisa identifikasi ya. Dan dengan menggunakan syarat kesetimbangan sigma F sama dengan nol. Nah, ini karena ada komponen horizontalnya dan ada komponen vertikalnya, maka kita tentukan ya. Nah, di sini kita hitung ya, sigma FY-nya sama dengan nol itu bagaimana kondisinya ya. Jadi, gaya-gaya yang bekerja pada arah atas dan arah bawah kita perhitungkan. Nah, di sini yang mengarah ke atas adalah FTY ya, gaya tegangan tali yang komponen vertikalnya. Lalu FHY, gaya engsel pada balok ya, pada komponen vertikal. Lalu ada gaya gravitasi ya, dua gaya gravitasi baik itu di balok dan juga pada tali yang terhubung pada papan nama ya. Dan kita harus memastikan bahwa sigma FY sama dengan nol ya. Lalu pada sumbu atau komponen horizontal sigma Fx itu harus sama dengan nol. Jadi yang dia mengarah ke kanan dan ke kiri ya, itu harus sama dengan nol. Di sini yang mengarah ke kanan hanya FHX ya. Sumbu gaya gaya engsel yang dikerahkan pada balok dan juga gaya tegangan tali yang pada komponen horizontal yang dia mengarah pada sumbu X negatif ya atau ke arah kiri. Yang kanan positif, yang kiri negatif ya. Maka di sini kita bisa mendapatkan dua persamaan ya. Nah, lalu syarat kesetimbangan lain adalah sigma tau sama dengan nol ya. Maka di sini kita harus memilih sumbu rotasi yang memang memudahkan kita untuk perhitungan ya. Jadi harus dipilih sumbu rotasi yang persamaannya nanti variabelnya itu lebih sedikit atau lebih gampang dihitung. Nah, di sini sumbu rotasinya ada di titik FT dan MG yang bekerja ya. Jadi kita sumbu rotasinya di sini ya, di titik yang kanan. Nah, di sini kalau kita pilih itu, maka persamaan torsi itu hanya akan mengandung satu variabel yang tidak diketahui, yaitu FHY ya. Karena FT, MG, dan FHX ini semua bernilai nol. Jadi kalau misalnya kita pilih di sini ya, posisi yang kita pilih ya di sini, maka ini akan bernilai nol, ini akan bernilai nol, ini akan bernilai nol juga ya. Eh, gitu ya. Dia akan bernilai nol ya. FTX juga bernilai nol, MHG bernilai nol ya. Kalau FT ini belum ya. Nah, lalu kita harus eh, kita tetapkan yang sama ya. Torsi positif dia berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini kita coba eh, hitung ya sigma tau sama dengan nol ya di sini karena F TY sorry salah ini. Ya karena tadi kita pilih eh, apa namanya posisi yang tadi ya, maka kita bisa hitung ya sigma taunya itu sama dengan nolnya di mana gitu ya. Di sini eh, FHY ya di sini dia mengarah ke atas. Kalau dia mengarah ke atas, dia akan cenderung untuk searah jarum jam gitu ya. Dan dia memiliki lengan momen 2,2 ya karena di sini panjang baloknya 2,2 ya. Lalu ada posisi MG di sini ya gaya gravitasi ya. Nah, di sini karena dia cenderung ke bawah ya, maka baloknya ini akan cenderung berputar eh, ya berputar ya satu jarum berlawanan jarum jam ya, berlawanan jarum jam.
sehingga di sini nilainya positif gitu ya. Jadi biasanya ada yang bernilai negatif, ada yang bernilai positif ya untuk torsi ya. Karena harus dia kan harus harus ini apa ya, harus harus setimbang ya, harus nol ya. Nah, maka kita bisa selesaikan perhitungannya untuk mendapatkan gaya engsel ya pada komponen vertikal ya. Sini kita akan dapatkan kalau kita kalkulasi itu 123 Newton. Nah, ini apa namanya kasusnya memang cukup kompleks ya. Jadi perlu perhitungan yang cermat ya. Itu baru FHY ya. Nah, selanjutnya eh, karena tegangan FT ya, yang bekerja pada kabel itu dia membentuk sudut ya, maka 30 derajat ya. Di sini kita bisa cari ya apa namanya eh, komponen lainnya gitu ya. Di sini FTY ya atau gaya tegangan pada komponen vertikal dibagi eh, gaya tegangan tali pada komponen horizontal ya. Itu bisa mendapatkan tangen theta ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan FTY ya, yaitu dengan mengalihkan FTX dengan tangen theta ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan FTY itu eh, adalah FTX dikalikan tangen theta, tangen 30 ya. Nah, setelah itu baru kita bisa menggunakan persamaan-persamaan yang tadi ya untuk mendapatkan FTY ya, yaitu di sini massa ya, massa balok ya ditambah dengan massa papan nama dikalikan percepatan gravitasi dikurangi FHY ya, itu sama dengan 53 kilogram dikalikan sekian ya dikurangi 103 Newton, yaitu 396 Newton ya. Nah, persamaan yang FTY ini dan persamaan yang kedua tadi itu akan menghasilkan FTX ya. Yaitu FTY dibagi dengan tangen theta untuk mendapatkan FTX. Yaitu 396 Newton dibagi tangen 30. Yaitu 686 Newton. Nah, ini kita sudah dapatkan FHX, lalu FTY ya. Lalu apa lagi? FTX ini karena FHX-nya itu udah kita ketahui, ya maka untuk dalam keadaan seimbang maka FTX juga harus bernilai sama ya. Nah, setelah itu kita bisa menghitung eh, FT atau gaya tegangan tali dengan menggunakan ini ya, rumus itu ya, seperti biasa untuk menghitung magnitudo ya dari vektor, ya, kita bisa gunakan rumus ini ya. Sama ya prinsipnya dengan Pythagoras ya kalau misalkan kalian masih bingung gitu ya. Jadi akar dari FTX kuadrat ditambah F TY kuadrat ya, yaitu akar dari 686 dikuadratkan ditambah 396 kuadrat yaitu 792 Newton. Ya, ini adalah besarnya magnitudo atau tegangan gaya tegangan pada kawat ya atau FT ya. Itu kita bisa memperhitungkan eh, gaya tegangan yang dibutuhkan ya untuk memastikan bahwa sistem ini dalam keadaan setimbang atau sistem ini mampu menahan si papan nama ya tanpa dia itu berotasi atau jatuh seperti itu.
Nah, ini ada contoh soal yang lain ya di sini. eh, Sini juga lumayan kompleks ya soalnya. Sini ada suatu tangga gitu ya, sepanjang 5 meter. Lalu dia disandarkan pada dinding dan bisa dilihat ya apa namanya posisi-posisinya dan juga gaya-gaya yang bekerja padanya gitu ya. Di sini tangga, lalu dia menempel pada dinding gitu ya. Dan juga nih bagian atasnya ini berjarak 4 meter ke bawah. Lalu kita diminta untuk menentukan gaya yang diberikan pada tangga oleh lantai ya dan oleh dinding ya. Sini kita ingin mencari FC dan juga FW ya, di sini ya. Gaya yang gaya-gaya yang diberikan pada tangga oleh lantai di sini ya. Lalu oleh dinding di sini ya. Jadi kita ingin mengetahui FC dan FW ya. Nah, berikut ini adalah solusinya sama ya dengan eh, apa kasus-kasus sebelumnya. Maka kita yang pertama harus mengidentifikasi dulu arah gayanya, itu ada juga gaya-gaya yang bekerja pada objek atau pada sistem ini. Dan di sini kita bisa lihat bahwa FW itu mengarah ke sumbu X negatif ya atau ke arah kiri. Lalu MG biasanya mengarah ke bawah, FC atau di sini gaya yang diberikan oleh lantai ya, tangga ya, lantai ke tangga ya. Di mana FC ini membentuk suatu sudut ya, dan kita belum mengetahui sudutnya seperti apa ya. Yang kita ketahui di sini hanya jarak antara tangga bagian atas dengan lantai, ya, yaitu 4 meter. Seperti biasa, kita harus memastikan dalam keadaan setimbang, sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0 ya. Sini eh, karena ada satu gaya ya, FC yang dia membentuk suatu sudut ya, maka pastinya ada komponen vertikal dan komponen horizontal. Dan di situ FCX itu yang mengarah ke kanan ya sumbu horizontal, komponen horizontal. Lalu ada FCY, komponen vertikal dari FC. Di sini kita bisa hitung ya, sigma F sama dengan 0. Kita hitung komponen vertikalnya. Sigma FY sama dengan FCY dikurangi MG ya, karena dia hanya satu-satunya gaya yang mengarah ke atas dan juga satu-satunya gaya yang mengarah ke bawah. Dan di sini kita bisa lihat FCY sama dengan MG, yaitu 118 Newton. Lalu komponen horizontal juga harus diperhatikan, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Di sini yang mengarah ke kanan itu FCX, yang mengarah ke kiri adalah FW atau gaya yang diberikan dinding terhadap tangga ya. Nah, karena di sini eh, apa namanya belum jelas gitu ya, FCX-nya berapa, FW-nya berapa, maka kita tidak bisa menghitungnya. Maka, kita bisa menggunakan eh, sigma tau sama dengan 0 ya untuk persamaan torsi untuk mendapatkan FCX dan juga FW ya. Di mana di sini eh, karena ini berhubungan dengan rotasi, maka kita harus memilih sumbunya ya, sumbu rotasi yang mana gitu ya. Nah, kalau kita memilih sumbu rotasi yang melalui titik di mana tangga menyentuh lantai semen, maka gaya FC yang bekerja pada titik ini akan memiliki dengan momen 0 ya, dan tidak akan masuk ke dalam persamaan. Maka kita memilih sumbu yang itu ya, di mana tangga itu menyentuh lantai pada jarak X0 ya, sini. Kalau misalkan tangga itu 5 meter, jarak antara tangga atas ke tangga bawah lantai dasar itu 4 meter, maka tentu saja ini bisa kita lihat persamaan Pitagoras ya. Sehingga kita bisa dapatkan X0-nya berapa, yaitu 3 meter.
Nah, dengan momen untuk mg ya di sini adalah setengah dari jarak ini ya, karena dia di pusat di tengah-tengah dari tangga ya, yaitu 1,5 meter, dan juga akhirnya dia di tengah-tengah posisi antara anak tangga yang bagian bawah dengan dinding, ya, dinding tembok ya, yaitu 1,5 meter karena dia di tengah-tengah. Nah, maka untuk lengan momen untuk FW ya di sini adalah 4 meter ya, karena di sini angle-nya di sini ya jaraknya adalah 4 meter. Maka apa namanya? Kalau kita pilihnya di titik titik C ya, maka eh, lengan momennya yang tegak lurus ya, sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka kita dapatkan lengan momennya 4 meter. Nah, sehingga di sini kita bisa hitung ya sigma tau sama dengan nolnya, yang searah jarum jam itu negatif, yang torsinya positif, dia berlawanan arah jarum jam ya. Sini kita bisa lihat bahwa kalau FW dia mengarah ke sumbu X negatif, dia ke arah kiri ya, maka dia cenderung untuk eh, berlawanan jarum jam ya, perputarannya, rotasinya, maka dia positif. Lalu untuk yang MG ya, karena dia mengarah ke bawah dan dia searah jarum jam, maka dia menilai negatif. Dari sini kita bisa hitung ya, apa namanya, sigma tau sama dengan nolnya ya. Dan di sini kita bisa dapatkan FW itu adalah 44 Newton. Nah, tadi karena FCX itu sama dengan FW, maka FCX tidak perlu kita hitung lagi karena nilainya sama dengan FW. Sehingga yang perlu kita hitung hanyalah magnitudo dari FC ya. Karena yang kita ketahui tadi FCX sudah diketahui, FCY sudah diketahui, maka kita tinggal menggunakan rumus ini ya. Akar dari FCX dikuadratkan ditambah FCY dikuadratkan ya. Sehingga kita bisa dapatkan besaran atau magnitudo dari gaya yang diberikan pada lantai terhadap anak tangga ya. Atau di sini sekitar 126 atau 130 Newton. Dan dari situ kita bisa hitung berapa sudut ya yang terbentuk gitu ya. Dan kita bisa menggunakan tan inverse ya untuk mendapatkan sudut yang dibentuk eh, atau gaya apa namanya, kita bisa menghitung besaran sudut yang dibentuk ketika gaya ini bekerja gitu ya. Di sini kita dapatkan 70 derajat ya, dengan menggunakan kalkulator kita bisa gunakan inverse ya, tangan inverse ya, untuk mendapatkan sudutnya gitu ya. Dan di sini ada catatan bahwa gaya FC itu tidak harus bekerja searah dengan panjang tangga ya. Jadi bedanya dengan tali, kalau tali kan tegangan gaya yang bekerja pada tegangan pada tali atau pada kawat itu eh, searah gitu ya. Tapi kalau FC ini atau gaya yang bekerja pada anak tangga ini tidak tidak searah ya, dengan tidak per- tidak persis searah gitu dengan gaya yang bekerja pada tali atau kabel ya, karena dia kaku ya untuk si anak tangga ini. Baik, sebelum kita beralih ke materi terakhir ya, sebelum ya, oh masih ada satu lagi. Sebelumnya ada pertanyaan, jadi masih ada stabilitas dan keseimbangan, lalu ada nanti eh, terkait dengan elastisitas ya. Nah, ini sebetulnya hanya sedikit menambahkan ya. Jadi dalam kesetimbangan ada beberapa jenis ya, situasi gitu ya. Misalkan di sini ada bola gitu ya, yang dipasangkan tali digantungkan seperti itu, lalu dia digerakkan, maka si bola tadi akan kembali ke posisi semula ya.
Lalu ada misalkan kasus yang kedua, di sini ada pensil ya. Pensilnya coba kita berdirikan seperti itu, dan dia mungkin saja dia seimbang gitu ya, dan tapi mungkin juga dia akan jatuh gitu ya. Dan dari kasus-kasus yang ada ya, kesetimbangan bisa dibagi menjadi dua gitu ya. Kesetimbangan yang stabil dan kesetimbangan kesetimbangan yang tidak stabil. Kalau untuk kesetimbangan stabil, ya benda atau objek itu bisa kembali ke posisi semula. Nah, misalkan di sini yang kasus yang lain, di sini ada misalkan kulkas gitu ya. Kulkas disimpan, lalu dia digeser gitu ya, didorong sedikit gitu ya, pada posisi B, di mana di sini titik tumpunya berubah ya, di hanya salah satu saja. Titik tumpunya berubah dan dia juga berbeda dengan posisi pusat gravitasinya. Nah, pada posisi B ini dia mungkin saja bisa kembali ke posisi semula ya. Dan kasus yang seperti ini dinamakan kesetimbangan stabil. Tapi kalau misalkan benda itu tidak bisa kembali ke posisi semula, itu kita katakan kesetimbangan tidak stabil ya. Misalkan pada kasus posisi yang C ya. Jadi kita guna apa namanya, ada gaya yang kita kerahkan sehingga di sini titik tumpunya ya ini berbeda jauh dengan apa namanya, pusat gravitasinya, sehingga si benda ini atau objek ini tidak mungkin dia kembali ke posisi semula. Nah, itu terkait dengan jenis kesetimbangan. Nah, terkait dengan kesetimbangan mungkin kita sudah bisa akhiri ya. Tapi dalam fisika statis ya, kita mungkin juga perlu ya membahas ya terkait dengan istilah yang dinamakan elastisitas ya, stres dan juga strain, atau dinamakan juga stres itu tegangan ya, strain itu regangan. Nah, konsep itu atau istilah ini adalah istilah yang biasanya digunakan di bidang material ya. Jadi misalkan di sini ada suatu apa namanya, pegas atau misalkan kabel atau kawat itu ya, tali, lalu dia dipasangkan oleh suatu objek, maka secara visual ya atau secara pasti kita bisa lihat bahwa ketika ditambahkan massa ya atau dicantolkan pada tali ini atau kabel ini, si tali ini akan mengalami perpanjangan gitu ya. Nah, maka di sini eh, ada hukum yang yang apa bisa digunakan untuk menganalisis kasus-kasus seperti ini yang dinamakan hukum Hooke ya. Mungkin ini kalian sudah pernah dapatkan sebelumnya ya di SMA mungkin ya. Nah, di mana hukum Hooke ini menyatakan bahwa gaya yang dikerahkan ya, itu akan setara dengan konstanta proporsionalitas dikalikan dengan perpanjangan tadi ya, apa namanya, perubahan panjang ya. Jadi misalkan di sini panjangnya itu misalkan 5 meter gitu ya. Maka ketika dia ditambahkan massa, dia akan bertambah panjang ya, material ini atau kabel ini sebesar delta L. Nah, maka gaya yang hukum Hooke ini menyatakan bahwa gaya yang bekerja ya, menarik benda itu ya akan setara gitu ya dengan konstanta proporsionalitas dikalikan dengan delta L. Ini hukum Hooke ya. Nah, lalu eh, terkait dengan gaya yang diberikan dan perubahan panjang ya pada suatu benda gitu ya. Di sini ada kurva yang menyatakan hubungan antara perubahan panjang atau delta L dengan gaya ya yang dikerahkan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari apa namanya, material itu yang bisa digunakan untuk menahan suatu benda gitu ya. Kita bisa melihatnya dengan menggunakan kurva ini ya. Kurva ini menggambarkan
daerah elastis ya, yang ditujukan oleh bagian yang linear. Maksudnya apa? Ketika eh, gaya dikerahkan pada suatu material, maka si material tadi akan mengalami perpanjangan atau perubahan panjang, gitu ya. Tapi dia masih bisa kembali lagi ke dalam eh, panjang yang semula. Itulah yang kita namakan daerah elastis. Jadi kalau misalkan kabel ini kita berikan apa balok gitu ya, benda. Kalau bendanya ini tidak terlalu besar gitu ya, tidak terlalu berat gitu ya, maka panjang kabel ini mungkin saja akan kembali ke panjang, maksudnya panjang setelah dicopot itu ya baloknya, panjang kabel ini akan kembali ke panjang kabel yang semula gitu ya. Nah, ini yang dinamakan daerah elastis. Jadi kalau kurvanya ini dia linear gitu ya, dia apa namanya linear seperti ini, maka itu daerah elastis ya. Artinya panjang apa namanya eh, material itu masih mungkin dia mengalami atau kembali ke panjang awalnya ketika ada suatu gaya yang dikerahkan kepada material itu. Dan hukum Hooke ini berlaku ya. Nah, tetapi ketika gaya itu dikerahkan lebih besar lagi sehingga perubahan panjangnya semakin besar, maka akan terjadi akan ada daerah plastik ya. Di mana pada daerah plastik ini panjang eh, material itu tidak kembali ke panjang awal gitu ya. Jadi dia seakan-akan seperti eh, apa namanya bertambah panjang gitu. Pada posisi plastik daerah plastik ya, atau area plastik ya. Nah, kalau misalkan kita kerahkan lagi gaya yang semakin tinggi, semakin besar, maka perubahan panjangnya semakin besar juga dan akhirnya terjadi putusan gitu ya, apa pecah gitu ya, atau putus ya talinya misalkan. Ini yang dinamakan breaking point ya. Nah, dari kurva ini kita bisa menilai atau memilih material yang cocok ya. Jadi kalau misalkan kita memilih material yang bisa kembali seperti semula ketika ada gaya yang dikerahkan kepadanya, kita pilih yang material dengan pada posisi daerah elastis ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menghitung, misalkan atau ingin apa ya istilahnya memastikan bahwa material ini kuat ketika dikerahkan suatu gaya, maka kita harus pilih ya, apa namanya daerah ini, ya maksudnya gaya yang material yang memiliki gaya apa namanya daerah plastis yang lebih tinggi gitu ya, sehingga dia cenderung lebih kuat untuk tidak putus gitu. Nah, di apa namanya setelah daerah elastis, daerah plastik ya, dan juga sampai dia breaking point, hukum Hooke ini tidak akurat atau mungkin tidak berlaku lagi gitu ya, karena hukum Hooke hanya berlaku pada posisi ini ya, daerah elastis ya, daerah di mana posisi material atau panjang material itu bisa kembali ke panjang awalnya setelah diberikan gaya yang cukup besar gitu ya. Lalu ada istilah yang dinamakan modulus Young ya. Nah, modulus Young ini sebetulnya semacam besaran ya yang digunakan itu tadi ya untuk apa namanya yang berkaitan dengan tegangan dan strain gitu. Ketika benda itu bertambah panjang ya karena dia ada gaya yang dikerahkan kepadanya, ada besaran atau ada istilah yang biasanya digunakan adalah modulus Young. Nah, modulus Young ini tidak hanya bergantung pada gaya yang diberikan, tapi juga pada materialnya dan juga dimensinya.
Nah, jika kita membandingkan batang-batang yang terbuat dari bahan yang sama, tapi memiliki panjang dan luas penampang yang berbeda, ditemukan bahwa untuk gaya yang sama, besarnya regangan yang diasumsikan kecil dibandingkan dengan panjang total sebanding dengan panjang awal dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Yang artinya semakin panjang benda, semakin besar perpanjangannya untuk gaya tertentu dan semakin tebal benda, semakin kecil juga perpanjangannya. Nah, di mana LO adalah panjang awal benda dan A adalah luas penampang dan delta L adalah perubahan panjang akibat gaya yang diberikan. Dan E adalah konstanta kesebandingan yang dikenal dengan nama modulus elastisitas atau modulus Young, yang nilainya hanya bergantung pada jenis bahan. Ya. Jadi modulus Young ini hanya bergantung pada jenis bahan gitu ya. Dan biasanya dia dikenal dengan atau di apa tuliskan dengan huruf E ya, yang menggambarkan modulus Young, yang menggambarkan eh, apa elastisitas dari suatu material ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Tabel modulus elastis ya, yang modulus E dengan satuan Newton per meter persegi ya. Di sini kita bisa lihat ya, modulus Youngnya nilai-nilai dari material itu berbeda-beda ya. Di sini ada besi ya, ada baja, ada aluminium, lalu ada konkrit ya, batu bata ya, marble, granit, kayu. Di sini dia memiliki Young modulus yang berbeda-beda ya. Ya, ini kita bisa lihat bahwa semakin besar nilai Young modulusnya atau modulus Youngnya, dia cenderung semakin eh, apa namanya kuat terhadap perubahan panjang, gitu ya, terhadap gaya yang diberikan sehingga dia tidak gampang bertambah panjang. Kalau semakin besar dia perubahan panjangnya semakin kecil ketika ada gaya yang diberikan. Nah, untuk shear modulus dan bulk modulus ya, ini nanti kita akan bahas di slide ini. Ya. Nah, lalu terkait dengan tegangan atau stres dan juga tegangan, strain, ya, itu bisa dikatakan sebagai tegangan bisa dikatakan sebagai eh, gaya dibagi dengan luas. Ya. Itu kalau misalkan kita berbicara tegangan, ya. Jadi gaya yang diberikan pada suatu benda terhadap luasan benda itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai tegangan atau stres. Sedangkan untuk strain atau tegangan, dia didefinisikan sebagai rasio perubahan panjang terhadap panjang awal. Dan jadi delta L dibagi dengan LO. Sehingga di sini tidak ada satuannya. Tapi untuk tegangan, stres, dia memiliki satuan Newton per meter persegi. Ya. Nah ini apa namanya, eh, yang modulus Young juga bisa kita dapatkan dengan membagi tegangan dengan regangan. Ya. Kalau tadi kan dengan formula yang berbeda, tapi modulus Young itu juga bisa kita dapatkan dengan membagi tegangan dan regangan. Di sini kita bisa lihat bahwa regangan itu berbanding lurus dengan tegangan pada daerah yang linear atau yang elastis. Ya, ya sebagaimana tadi saya sampaikan ya di gambar kurva ya, yang tadi yang ada daerah elastis dan juga daerah plastis. Nah, ini gambar yang menunjukkan tensile stress ya, gambar yang sebelah kiri ya. Sini ada ketika misalkan
eh, material itu digantung gitu ya pada suatu posisi yang sebetulnya sebetulnya mengalami tegangan juga ya, stres ya, tensil. Yang ini yang dinamakan tensil stress ya. Tegangan yang ada pada material itu sendiri ya. Lalu ada yang dinamakan compressive stress atau stres yang dia itu mengkompres ya atau menekan ya. Misalkan di sini ada apa namanya kolsum seperti ini ya, bangunan tua. Dan pilar-pilarnya ini sebetulnya dia mengalami compression ya, atau mengalami tekanan gitu ya. Nah, ini eh, yang ada pada tegangan, jenis tegangan yang yang dialami oleh pilar-pilar yang menahan gedung ini ya, atau bangunan ini. Ini yang kita namakan kompresif ya, tegangan kompresif ya. Kalau yang tegangan tensil atau tension, ini kalau misalkan bendanya itu digantung, gitu, digantung dan atau ditarik gitu ya, dia mengalami tension. Kalau ini jenis yang lain ya, sini tadi apa jenis-jenis tegangan yang lain. Kalau tension itu dia tadi ya, dia cenderung apa kayak semacam ditarik, didekatkan itu ya. Tapi kalau compression dia itu ditekan dari atas dan juga dari bawah gitu ya. Tapi juga ada yang lain, shear ya, shear dari samping. Jadi apa eh, di di semacam didorong dari kiri dan di kanan gitu ya. Itu yang dinamakan shear stress ya. Lalu ada yang juga yang dinamakan shear strain atau apa namanya regangan ya, regangan tapi dari samping. Nah, di sini kita bisa hitung perubahan panjang ya ketika suatu benda itu digeser itu istilahnya ya, diregangkan tapi digeser dari kiri ke kanan itu ya, diberikan gaya dari kiri ke kanan. Nah, ini berubah seperti yang ada pada gambar C ini, di mana perubahan panjang delta L ini bisa kita hitung dengan menggunakan formula ini ya. Di mana 1 per G dikalikan F dibagi A, ya, tegangan dibagi tegangan, atau gaya dibagi dengan apa namanya, luas penampangnya, luas bendanya, dikalikan dengan panjang awal. Di mana G adalah shear modulus atau konstanta yang digunakan untuk apa namanya perhitungan ini ya. Dan dia juga bergantung pada bahannya atau materialnya. Nah, ini contoh shear modulus ya. Apa namanya? Ketika benda ini dia memiliki ketebalan yang lebih besar gitu ya dibandingkan dengan gambar yang sebelah kanan, maka shear strain-nya ini akan cenderung lebih tinggi di apa namanya di buku yang besar ini atau yang lebih tebal ini ya, dibandingkan dengan buku yang memiliki ketebalan lebih tipis ya, karena memang sesuai dengan rumus yang ini ya. Sini bisa kita bukan ini. Oh, nggak ada ya. Oh ya, ini bisa nih ya sini. Jadi kita bisa lihat di sini LO ya. Jadi tergantung dengan apa namanya panjang atau tebal awalnya itu cenderung lebih besar ya delta L-nya ya sini ya. Silstranya lebih besar gitu ya. Kalau misalkan bukunya lebih tebal ya maka dia kalau misalkan digeser gitu ya, ditekan ke kanan atau ke kiri gitu ya, dia akan lebih mudah bertambah panjang ya delta L-nya seperti itu. Lalu ada jenis modulus yang lain yaitu modulus bulk atau perubahan. Nah, di sini kalau misalkan ada benda yang dikenakan gaya yang arahnya ke dalam dari semua sisi. Ya, misalkan di sini ada suatu benda, dia ditenggelamkan ke dalam air, maka di situ gaya itu akan mengarah dari semua sisi ya, ke arah dalam, sehingga akan menyebabkan volume benda itu akan berkurang. Kasusnya dapat ditemukan pada suatu benda yang dicelupkan atau dibenamkan dalam suatu fluida ya.
di mana fluida ini akan memberikan tekanan pada benda ke segala arah. Nah, di mana tekanan, sebagaimana kalian mungkin ketahui, adalah gaya persatuan luas ya, dan juga itu setara dengan tegangan atau stres ya. Nah, untuk situasi ini delta V akan sebanding dengan volume awal dan juga dengan perubahan tekanan delta P. Sehingga kita bisa memperoleh hubungan dengan suatu konstanta kesebandingan yang disebut modulus Planck ya. Di sini eh, nah ini adalah modulus Planck ya, P, di mana dia setara dengan minus delta P, perubahan tekanan, dibagi dengan delta V, perubahan volume, dibagi dengan volume awal. Nah, tanda negatif di sini artinya menunjukkan bahwa volumenya akan berkurang seiring dengan eh, peningkatan tekanan. Nah, ini adalah modulus-modulus yang biasanya digunakan ya untuk permasalahan statis dan juga permasalahan fisika dan material ya. Dia ada beberapa apa namanya modulus ya atau konstanta yang digunakan ya, yang bisa digunakan juga untuk membantu kita untuk memilih material mana yang cocok gitu ya untuk apa namanya untuk aplikasi atau mungkin untuk yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kalau kita ingin material yang kuat gitu ya, maka kita harus cari yang modulusnya itu ya tinggi ya, supaya dia tidak gampang berubah gitu ya, tidak gampang mengalami perubahan panjang. Lalu yang berikutnya ada fraktur ya. Jadi ketika ada gaya yang dikerahkan pada suatu benda dan gayanya itu sangat besar ya, maka eh, akan bisa menyebabkan patahan, fraktur ya. Jadi dengan tension atau ditarik ya, ditarik di apa benda itu dipegang gitu ya, ditarik ke atas itu dan bagian atasnya ditarik ke atas, bagian bawahnya tarik ke bawah. Maka kalau gaya yang diberikan sangat besar, maka dia akan putus gitu ya. Begitu pula kalau misalkan kita mengkompres ya, kita berikan gaya dari atas dan gaya dari bawah. Kalau kita tekan sekuat mungkin, mungkin saja material itu akan pecah gitu, ya, atau akan patah. Kalau kita berikan gaya dari samping, shear ya, sama juga ya. Jadi dia bisa bisa patah. Nah, itu yang dinamakan fraktur ya. Nah, untuk apa namanya, untuk mengetahui kekuatan ya dari suatu bahan atau material, kita bisa menggunakan tabel ini ya. Sini ada kekuatan tensil, kekuatan kompresif, kekuatan shear ya. Semakin kuat ya, semakin besar nilainya berarti dia semakin tahan terhadap gaya itu. Ya. Misalkan di sini ada apa namanya eh, besi ya 170 kali 10 pangkat 6 tensile strength. Jadi dia kalau misalkan ditarik bagian atasnya lalu ditarik bagian bawahnya dia cenderung kuat karena kita harus mengerahkan gaya yang sebesar ini apa namanya untuk bisa mematahkan si besi dan ternyata baja lebih kuat ya itu seperti itu ya begitu pula kekuatan kompresifnya jadi dia ditahan apa diberikan gaya dari atas dan diberikan gaya dari bawah jadi kita pampatkan itu ya kita kerahkan ini juga kita bisa cek ya material mana yang lebih cocok gitu lebih kuat gitu ya. Terus, oke, berikutnya ini yang hampir terakhir ya. Sini ada apa namanya salah satu bangunan tua ya dan juga bangunan yang mungkin tidak terlalu tua yang dia sebetulnya merupakan arsitektur yang cukup yang menakjubkan itu ya karena kita lihat di sini ada struktur yang bentuknya seperti lengkungan ya jembatan ini ya. Lalu di sini ada struktur yang lengkungan seperti ini. Nah, sebetulnya struktur lengkungan seperti itu dia sebetulnya agak rapuh gitu, sebenarnya rapuh ya.
Kenapa? Karena ada kompresif ya, kompresif stres yang terjadi pada daerah yang bentuknya itu atau objek yang bentuknya seperti lengkungan seperti itu. Dia ada kompresif stres ya, atau ada apa istilahnya tekanan ya dari atas yang mengarah ke bawah gitu ya. Tapi kalau kita bisa hitung ya, apa namanya, kita bisa kalkulasi, kita bisa desain, lalu kita bisa kalkulasi eh, apa namanya, berapa besar kompresif stresnya, dan juga kalau kita bisa hitung gaya yang digunakan untuk menahan kompresif stres tadi, maka kita bisa membuat suatu struktur atau suatu bangunan yang stabil, yang stabil. Nah, contohnya memang di bangunan terdahulu ya kita sudah buktikan bahwa walaupun si bangunan ini memiliki struktur yang lengkung, yang kelengkungan ini sebetulnya agak rawan, tapi tetap mereka bisa membuat bangunan yang strukturnya itu kuat gitu ya. Nah, caranya kita bisa hitung ya berapa gaya yang dibutuhkan untuk apa namanya, untuk menyeimbangkan ya. Kita bisa gunakan konsep keseimbangan juga ya. Nah, di mana di sini contohnya ada kasus di mana kita ingin membuat untuk memilih ya bagaimana menstabilkan atau membuat suatu struktur yang atau memilih struktur yang kira-kira lebih aman gitu ya. Nah, di sini ada satu bangunan yang lengkung ya, di sini ada jarak antara dasar dan titik pusat di sini 4 meter. Ada daerah apa bangunan lengkungan juga, tapi di sini jaraknya lebih dua kali lipat ya, 8 meter. Nah, di sini karena dia bentuknya strukturnya lengkungan seperti itu, maka akan ada kompresif stres yang mengarah ke bawah ya. Dia cenderung akan mengarah ke bawah. Maka di sini kan perlu kita hitung ya gaya penopang di sini ya. Di titik FP ini ya, di dua titik ini, di titik ini ya, sehingga eh, apa namanya, kalau kompresif stres itu kan kalau kita seakan-akan kita dorong dari atas ke bawah, maka untuk menyeimbangkan ya gaya yang apa namanya kompresif tadi yang mengarah ke bawah, maka harus ada gaya lain gitu kan yang menyeimbangkan juga sehingga dia nggak jatuh gitu ya, dia nggak bergeser itu apa tumpuannya. Nah, kalau misalkan kita hitung ya dengan syarat keseimbangan yang tadi, maka jika dibandingkan dengan gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan, maka yang lebih safe ya atau yang lebih aman untuk atau dia lebih stabil adalah yang bentuknya yang lebih lancip ya. Atau yang sebelah kanan ini akan lebih aman dibandingkan dengan yang sebelah kiri tadi ya. Kenapa? Karena eh, dia bisa memperkecil gitu ya gaya yang dibutuhkan untuk menahan ya kompresif stres yang diberikan dari arah atas ini. Jadi kalau misalkan apa namanya mungkin kalian bayangkan ya, ya kalau gaya mengarah dari atas ke bawah maka kan dia cenderung untuk menggeser si kaki ini ya, kaki penopang ini. Dia bisa geser gitu ya ke arah apa namanya, ke arah kanan gitu ya. Sehingga eh, perlu ada gaya FH yang untuk menyeimbangkan gaya yang dihasilkan dari kompresif stress tadi. Dan itu gayanya lebih lebih apa namanya, yang dibutuhkan lebih sedikit ya. Jika kita menggunakan struktur yang di sebelah kanan atau yang lebih lancip. Di gaya yang diberikan atau FH ya. FH di sini gaya yang digunakan untuk menahan gaya yang diakibatkan oleh kompresif stress tadi, dia akan membutuhkan gaya yang lebih sedikit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, memang ini pertemuan terakhir kita ya, untuk kelas fisika dasar. Lalu untuk absen itu bisa kalian apa namanya lakukan delete ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan ya sebelum kalian
sebelum diakhiri perkuliahan ini ya. Absennya di Leeds ya, silakan. Lalu untuk materi mungkin nanti akan saya upload ya di besok ya. Ada pertanyaan? Oh ini jam 9 ya. Mungkin saya akan ganti. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Karena sudah malam juga ya. Ternyata sudah 2 jam nih. Oh, permisi Pak. Ya, silakan. Ini saya baru baru ingat buka Leads Pak. Ternyata absennya udah tutup Pak. Lewat 1 menit. Oh iya, ini saya lagi coba ini perpanjang ya. Baik, terima kasih Pak. Ternyata materinya banyak juga ya, sehingga saya 2 jam ya. Tapi tadi saya niatnya cuma 1,5 jam paling lama. Sudah bisa belum? Oh, yang B belum ya? Yang B belum. Sebentar. Sudah bisa Pak. Terima kasih Pak. Sudah ya, sampai jam 10 ya. Ini absennya. Silahkan absen ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau misalkan belum ada pertanyaan, bisa juga nanti di forum diskusi ya, sampai minggu ini ya. Dan setelah ini kalian kembali ke kelas kecil ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan ini ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.